Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kelas 5 Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, maka marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik, teman-teman, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dengan submateri yang pertama sholat tarawih dan yang kedua tadarus Al-Quran. Nah, teman-teman, kita masuk di materi ya. Nah, yang pertama kita membahas tentang sholat tarawih. Sholat tarawih atau tarwih ya. Nah, ini yang pertama ini kita membahas tentang apa sholat tarawih itu. Nah, sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Nah, bilangan rakaat juga dalam sholat tarawih itu boleh dilakukan dengan 8 rakaat dan boleh juga dengan 20 rakaat. Nah, sholat tarawih dalam bahasa Arab ini adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Nah, dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakan sholat tarawih itu dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Nah, pada saat istirahat ada kalanya diselingi atau diisi dengan membaca Al-Quran. Lanjut teman-teman. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Nah, yang pertama, sini ada penjelasan dari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat tarawih itu sebanyak 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Semuanya jumlahnya 11. Nah, dahulu Nabi mengerjakan sholat tarawih hanya 3 hari di Masjid Nabawi. Nah, dan setelah itu Nabi melakukan sholat tarawih itu di rumah. Nah, mengapa demikian? Nah, karena Nabi takut umat Islam itu akan mewajibkan sholat tarawih. Nah, sehingganya Nabi sholatnya hanya 3 malam di masjid lalu dikerjakan di rumah. Nah, di sini juga ada di zaman Umar, namun di sini di zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih itu dikerjakan 20 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Jadi sebenarnya sholat itu juga itu bisa dilakukan di antara 8 rakaat dan 20 rakaat. Tentu teman-teman mau pilih yang mana? Nah, bisa nggak terserah, atau teman-teman mau melaksanakan yang 20 bisa itu boleh, dan yang ke ini juga bisa juga melaksanakan yang 8. Ini jadi sholat tarawih itu boleh dikerjakan 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Nah, yang tidak boleh itu adalah tidak mengerjakan sholat tarawih. Nah, yang ketiga ini apa keutamaan sholat tarawih? Keutamaan sholat tarawih ini yang pertama adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah. Yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih. Itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Jadi orang yang melaksanakan sholat tarawih itu sama seperti orang yang melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, yang keempat ini ada mempererat silaturahmi sesama kaum muslim. Gitu. Jadi sholat tarawih itu yang paling bagus itu dilaksanakan di masjid ya dibanding di rumah. Mengapa? Karena
karena di masjid itu dilaksanakan dengan berjamaah sebab akan mendapatkan 27 derajat pahalanya dibanding di sholat di rumah hanya 1 derajat pahalanya. Oke, lanjut. Kita membahas tentang yang kedua ini adalah tadarus Al-Quran. Nah, sini apakah tadarus itu? Nah, tadarus berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Gitu. Jadi tadarus Al-Quran itu berarti mempelajari Al-Quran. Nah, tadarus dapat dilakukan sendirian ataupun bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun masjid. Nah, lanjut. Di sini pada masa Nabi, kegiatan tadarus Al-Quran itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu selalu turun untuk menyimak tadarusnya Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi Muhammad salah, maka malaikat Jibril itu memperbaiki kesalahan. Nah, di sini lanjut. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran hendaknya berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum membaca Al-Quran dianjurkan untuk berwudu dulu. Nah, yang kedua, sebelum membaca Al-Quran itu mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Nah, lanjut. Nah, membaca Al-Quran juga dilakukan atau dibaca di tempat yang bersih. Nah, lanjut yang keempat ini ada berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Jadi untuk perempuan itu membaca Al-Quran itu harus memakai jilbab, memakai cipu. Nah, dan juga laki-laki itu kalau misalnya terlihat bagus memakai ya skopia ya, dan memakai celana panjang atau sarung. Gitu. Nah, yang kelima ini ada dianjurkan menghadap kiblat. Jadi membaca itu harus membaca kiblat, dianjurkan untuk membaca itu menghadap ke kiblat. Nah, yang keenam ini membaca Al-Quran itu dilakukan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, yang ketujuh ini ada membaca dengan suara yang sedang. Jadi membaca Al-Quran itu dengan suara yang sedang, yang tidak keras dan tidak juga terlalu pelan. Yang sedang. Yang ke-8 ini ada tidak berbicara dengan dan bersenda gurau atau bercanda. Jadi kalau berbicara Al-Quran tidak boleh berbicara dengan teman dan bersenda gurau atau bercanda dengan kita. Oke, lanjut. Apa manfaat dari tadarus? Teman-teman, hari ini kita membahas tentang manfaat tadarus. Yang pertama, ini ada menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan tumbuh benih-benih cinta kepada Al-Quran. Kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Jadi orang yang belum lancar membaca Al-Quran, kalau dia terus membaca Al-Quran, maka ia akan lancar. Yang ketiga ini ada terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kelima ini ada memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan memperoleh juga kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah manfaat dari tadarus Al-Quran. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajarannya ya. Amin. Nah, semoga juga teman-teman makin rajin sholat tarawihnya dan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Amin. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.